Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Fanya Audi Rismayani dari kelas Biologi 2 dengan NIM 0704201039, Program Studi Biologi Stambuk 2020. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini saya tampilkan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Nabila Yasmin, MPhil. Stay watching. Sejarah singkat Dinasti Umayyah di Barat di Andalusia atau Spanyol dalam perkembangan peradaban Islam. Di masa khilafah Bani Umayyah yang berumur kurang lebih 90 tahun telah mencapai keberhasilan ekspansi ke berbagai daerah, baik di timur maupun di barat, dengan wilayah kekuasaan yang benar-benar sangat luas. Pada zaman Khalifah Al-Walid Ibnu Al-Malik, salah satu khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, umat Islam mulai menaklukkan semenanjung Iberia. Semenanjung Iberia adalah nama tua untuk wilayah Spanyol dan Portugal. Sejak awal abad 5 Masehi atau tahun 406 Masehi, wilayah tersebut dikuasai oleh bangsa Vandals, maka dinamakan Vandalusia. Namun, sejak tahun 711 Masehi, semenanjung Iberia dan wilayah selatan Prancis jatuh ke dalam kekuasaan Islam, diperintah oleh pembesar-besar Arab dan Barbar. Sejak saat itulah wilayah ini dikenal dengan Andalusia. Islam masuk Spanyol dalam dua gelombang. Pertama, pada masa Khalifah Al-Walid Ibnu Abdul Malik. Kedua, pada masa Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz. Pada gelombang pertama, ada 3 pahlawan Islam yang berjasa memimpin pasukan Islam dalam proses penaklukan Spanyol, yaitu Tarif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Pada gelombang kedua, pimpinan pasukan dipercayakan kepada Al-Samah, tetapi usahanya gagal dan terbunuh pada tahun 720 Masehi, dan pimpinan diserahkan kepada Abdurrahman bin Abdullah. Tetapi penyerangannya ke Prancis tidak berhasil dan beliau dengan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Sejak pertama kali Islam berkembang di Spanyol hingga masa jatuhnya, Islam memainkan peran yang sangat besar. Islam di Spanyol telah berkuasa selama 7,5 abad. Sejarah panjang Islam di Spanyol dibagi dalam 6 periode, yaitu periode pertama dari tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai sempurna. Berbagai gangguan masih terjadi, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Selanjutnya periode kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, umat Islam memperoleh kemajuan baik dalam bidang politik ataupun peradaban. Abdul Al-Rahman Al-Dahlil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar di Spanyol. Periode ketiga dari tahun 912 sampai dengan 1013 Masehi. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Selanjutnya periode keempat dari tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota
seperti Sevilla, Cordona, Toledo, dan sebagainya. Periode kelima dari tahun 1086 sampai 1248. Pada periode ini, kekuasaan Islam di Spanyol dipimpin oleh pengusaha-pengusaha yang lemah, sehingga mengakibatkan beberapa wilayah Islam dapat dikuasai oleh kaum Kristen. Selanjutnya, yaitu periode ke-6, dari tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini, peradaban kembali mengalami kemajuan. Namun, secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan yang terakhir di Spanyol kini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik dan sosial maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara tetangganya di Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains di samping bangunan fisik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Thanks to watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.